Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, berjumpa dengan Bu Rizka di sini. Bu Rizka akan berkisah ya tentang kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini Bu Rizka berkesempatan berkisah dan Bu Rizka akan mengambil kisah dari cerita Muhammad Teladanku. Buku Muhammad Teladanku ini ada kisah seorang pemuda yang pandai dan berguru kepada seorang penyihir dan ulama. Mau tahu bagaimana ceritanya? Coba kita simak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah kisah dahsyat tentang ketabahan orang dalam mempertahankan imannya. Hiduplah seorang pria yang memerintah umat pada zaman sebelum kita. Ia memiliki seorang ahli sihir yang pandai bekerja sama dengan setan untuk menipu manusia. Ketika ahli sihir itu sudah berusia lanjut, ia khawatir ilmunya akan musnah bersama dengan kematiannya. Maka ia menghadap raja. Baginda, usiaku kini telah lanjut. Kirimkan kepadaku seorang pemuda berbakat untuk kuajari ilmu sihir, sehingga sepeninggalku nanti Baginda tetap mempunyai seorang penyihir andalan. Maka raja memilih seorang pemuda yang paling pandai dan menugaskan belajar ilmu sihir. Antara rumah si pemuda dengan tempat penyihir ada rumah seorang ulama. Pemuda itu juga tertarik dengan kepandaian ulama dan sering duduk mendengarkan nasihat dan pesan-pesannya. Maka sejak itu setiap kali hendak belajar sihir, ia mampir dulu ke rumah ulama dan mendengarkan pengajaran ilmu yang menyejukkan hati. Kemudian ahli sihir segera menjadi curiga karena muridnya selalu datang terlambat. Ia memukul si pemuda keras-keras dan mengancam dengan sihir jika ia kembali terlambat. Pemuda pun mengadukan hal itu kepada ulama. Maka sang ulama berkata, "Jika kamu takut pada ancaman penyihir, katakan kepadanya, keluargaku telah menahanku sehingga aku terlambat datang. Namun, jika kamu takut keluargamu mencurigaimu karena selalu pulang terlambat, katakan pada mereka, penyihir telah membebaniku tugas belajar yang berat sehingga aku datang terlambat." Demikianlah si pemuda terus belajar dari kedua gurunya itu. Semakin lama, ia semakin terombang-ambing ya di antara dua ilmunya itu. Dua ilmu yang saling bertentangan. Suatu ketika, seekor buas menghalangi jalanan umum. Pemuda pun bergumam, "Hari ini aku ingin mengetahui manakah yang lebih hebat, ilmu dari penyihir atau ilmu dari ulama." Pemuda mengambil batu besar dan berkata, "Ya Allah, jika ajaran ulama lebih engkau cintai dari penyihir, maka bunuhlah binatang itu." Binatang buas itu mati sehingga orang-orang bisa melanjutkan perjalanan. Maka pemuda itu mengambil batu dan melempar kepada hewan buas itu. Seketika
hewan buas itu pun terbunuh. Nah, selanjutnya, sejak peristiwa itu, pemuda semakin yakin dengan kekuasaan Allah. Semakin lama, semakin tinggi pula ilmunya dan kedekatan hatinya kepada Allah. Sampai ulama pun mengakui, sejak peristiwa hewan buas itu, ilmunya telah melebihi ilmuku. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan berbagai ujian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pemuda kemampuan untuk menyembuhkan orang buta, penyakit kusta, dan berbagai penyakit. Orang-orang berduyun-duyun datang untuk mendapatkan kesembuhan, termasuk seorang teman dekat raja, ya, di mana teman dekat raja ini mengalami kebutaan. Ia membawa berbagai hadiah yang indah dan berkata kepada si pemuda, "Semua hadiah ini untukmu jika engkau mampu menyembuhkan aku," kata teman raja yang buta itu. Lalu si pemuda menjawab, "Sebenarnya aku tidak mampu menyembuhkan satu orang pun." Demikian si pemuda menjawab, "Allah lah yang menyembuhkan. Jika engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyembuhkanmu." Maka teman raja itu beriman kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyembuhkan kebutaannya. Kemudian ia mendatangi raja. Dengan penuh rasa heran, raja bertanya, "Siapakah yang telah mengembalikan penglihatanmu itu?" "Allah," jawab temannya. "Allah? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?" kata si raja murka. Maka raja menyiksa temannya itu sampai akhirnya terungkaplah bahwa si pemudalah yang membantunya. Raja mengenali pemuda itu. Dulu pernah dipilihnya dan berkata, "Wahai anakku, kekuatan sihirmu itu mampu memberikan kesembuhan berbagai penyakit." Si pemuda itu lalu berkata, "Bukan aku yang menyembuhkan, melainkan Allah." Mendengar itu, raja murka dan disiksanya pemuda yang sampai akhirnya terungkap bahwa ilmu yang diajarkannya itu adalah ilmu dari sang ulama. Prajurit, bawa sang ulama ke hadapan raja dan berseru, "Wahai ulama, keluarlah dari agamamu." Namun ulama menolak, sehingga raja meletakkan gergaji di kepala ulama dan membelahnya menjadi dua. Setelah itu, raja memerintahkan hal yang sama pada temannya yang sempat buta itu. Namun, teman raja menolak juga. "Ya, wahai temanku, keluarlah engkau dari agamamu." "Tidak, aku tidak mau keluar dari agamaku. Aku hanya menyembah kepada Allah," serunya. Maka teman sang raja pun dibelah dua dengan gergaji. Nauzubillahimindzalik, ya. Selanjutnya, kini giliran si pemuda.
si pemuda dibentak oleh raja. "Keluarlah kamu dari agamamu." Namun pemuda menolak. Maka raja memberi perintah bahwa bawa pemuda ini naik ke atas bukit, ke atas tebing yang berbatu, batu-batu yang runcing, katanya. "Jatuhkan dia dari sana. Jika tidak mau keluar dari agamanya." Begitu kata sang raja yang sangat kejam. Ketika tiba di lereng bukit, pemuda pun berdoa, "Ya Allah, lindungilah hamba, ya Allah." Seketika bukit berguncang sangat hebat, dan seluruh pengiring si pemuda jatuh ke dasar jurang dan mati. Namun pemuda itu tetap hidup. Pemuda kembali menghadap raja dan sangat terheran-heran raja. "Kenapa bisa kembali lagi sementara pasukan-pasukanku sudah mati?" "Taruh ia dalam perahu dan lempar ia ke tengah lautan. Kalau dia tidak masih mau keluar dari agamanya," perintah sang raja. Saat akan dilempar, pemuda itu lantas berdoa lagi, "Ya Allah, lindungi hamba, ya Allah." Perahu pun terbalik dan menenggelamkan seluruh pengiring pemuda. Pasukan raja semuanya jatuh ke lautan, tenggelam. Namun pemuda itu kembali selamat sampai di pantai dan kembali menemui raja. Pemuda berkata, "Engkau tidak mampu untuk membunuhku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyelamatkanku. Kalau engkau mau membunuhku, kumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang. Saliblah aku di atas pohon kurma dan panah aku dengan menyebut lafaz Allah." Itu adalah saran yang pemuda berikan kepada sang raja. Dan dengan segera raja pun mengumpulkan semua masyarakatnya, orang-orang di lapangan terbuka untuk menyaksikan seorang pemuda. Lalu si pemuda disalib di pohon kurma. Lalu raja pun mengambil anak panah dan melepaskan kepada si pemuda dengan berkata, "Dengan menyebut asma Allah, Tuhan pemuda ini." Dilepaskanlah anak panah itu. Apa yang terjadi? Pemuda ini pun syahid, mati terlukai syahid. Namun orang banyak berseru, "Lihatlah, Tuhan si pemuda itu. Demi Allah, lihatlah, Tuhan si pemuda ini lebih hebat dari raja," kata penduduk masyarakat raja itu. "Kami akan menyembah Tuhan pemuda ini." Dengan terbunuhnya pemuda ini membuat keyakinan seluruh masyarakat menambah keyakinan dan beriman. Malah semua bertambah banyak iman yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu raja semakin murka dan mencoba mengingatkan bahwa dialah sebenarnya Tuhan mereka. Namun orang-orang berkata, "Demi Allah," kata-kata si pemuda itu terbukti. Semua orang kini beriman kepada Allah.
Kini masyarakat tidak percaya lagi kepada sang raja itu, sang raja kejam. Nah, maka raja memerintahkan prajuritnya menggali parit-parit yang panjang. Setelah selesai, ditaruh tumpukan kayu bakar yang kemudian menyala berkobar-kobar. Raja berkata, siapa saja yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan ia ke dalam api. Maka orang-orang muslim dimasukkan ke dalam api, termasuk seorang ibu yang menggendong bayi. Ketika ibunya ragu, bayi ini berkata, sabarlah wahai ibu, sesungguhnya kita ada dalam kebenaran. Nah, sekian kisah yang Bu Rizka sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan banyak hikmah. Silahkan anak-anak tuliskan beberapa hikmah dari cerita yang Bu Rizka kisahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.